Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardah, NIM T 2018-1093 dari PAI A2, nomor absen 41. Di sini saya menjelaskan tentang peran kepemimpinan pendidikan Islam dalam manajemen korporat. Yang A, peran, fungsi, dan strategi kepemimpinan dalam pemasaran pendidikan Islam berbasis manajemen korporat. Yang nomor 1, peran kepemimpinan dalam pemasaran pendidikan Islam berbasis manajemen korporat. Dalam pemasaran pendidikan, seorang pemimpin mempunyai berbagai peran, yaitu yang A, sebagai perencana. Kepala sekolah harus pandai membuat dan menyusun perencanaan dengan mempertimbangkan segala aspek baik dari dalam maupun luar lembaga pendidikan, sehingga segala sesuatu yang akan direncanakan dalam memasarkan lembaga pendidikan mempunyai tujuan yang jelas. Yang B, menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Sebagai pemimpin, kepala sekolah harus dapat menerapkan orientasi kepemimpinannya sesuai dengan bawahan yang dipimpinnya. Sebagai organisator, ia dituntut untuk menyusun struktur organisasi yang tepat, penempatan staf pada tempat yang tepat, jabatan pekerjaan, dan tugas yang jelas. Yang C, sebagai supervisor, kepala sekolah harus mengawasi jalannya pemasaran pendidikan yang telah direncanakan. Selain itu, sebagai supervisor, kepala sekolah harus memperhatikan kualitas stafnya. Yang D, sebagai komunikator, seorang kepala sekolah harus mampu menjadi komunikator baik dalam maupun luar organisasi. Peran komunikator dalam lembaga pendidikan memegang peranan penting. Dengan komunikasi yang baik, kepala sekolah dapat membuat stafnya berkomitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang E, sebagai evaluator, kepala sekolah harus melakukan evaluasi terhadap semua program pemasaran pendidikan. Keberhasilan pemasaran dapat dilihat dari kegiatan evaluasi. Yang nomor 2, fungsi kepemimpinan dalam pemasaran pendidikan Islam berbasis manajemen korporat. Fungsi pemasaran jasa pendidikan atau sekolah sendiri termasuk bagian dari teknik pemasaran yang bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan teknik pemasaran yang tidak dapat mencapai target jumlah siswa atau pengguna jasa pendidikan yang diinginkan. Yang ketiga, strategi kepemimpinan dalam pemasaran pendidikan Islam berbasis manajemen korporat. Strategi pemasaran pendidikan Islam harus mampu menjalin kerjasama dengan para pengguna, yaitu masyarakat dalam pelaksanaan promosi yang mampu mengadakan inovatif. Peran marketing harus mampu memberikan beberapa kreativitas sesuai yang ada pada lembaganya. Penataan konsep dalam menjalankan strategi pemasaran pendidikan Islam harus memperhatikan berbagai pertimbangan sesuai permintaan para pengguna di lapangan atau pasar. Madrasah yang mempunyai harapan dan tujuan akan keberhasilan dalam rangka strategi pemasaran pendidikan Islam harus berperan aktif dengan para pengguna atau masyarakat untuk menciptakan loyalitas. Yang B, peran, fungsi, dan strategi kepemimpinan dalam membangun budaya mutu berbasis manajemen korporat. Yang nomor 1, peran kepemimpinan dalam membangun budaya mutu berbasis manajemen korporat. Dalam perilaku sehari-hari, pimpinan madrasah akan memberikan perhatian kepada berbagai aspek, berinisiatif melakukan perubahan, dan berani mengambil resiko untuk melakukan perubahan. Dengan menerapkan manajemen kinerja secara sungguh-sungguh, maka lembaga pendidikan Islam akan memiliki keunggulan-keunggulan sebagai ciri khas dari lembaga yang memiliki manajemen pada mutu pendidikan. Yang nomor 2, fungsi kepemimpinan dalam membangun budaya mutu berbasis manajemen korporat. Dalam pandangan Mulyadi, kriteria manajemen sekolah berbudaya mutu ditandai 5 pilar mutu pendidikan, yaitu yang pertama, fokus pada siswa atau peserta didik, bahwa sekolah atau madrasah dan para profesional pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar untuk selalu mengoptimalkan
potensi-potensi siswa agar mendapat manfaat dari proses belajar di sekolah. Yang kedua, keterlibatan total, bahwa setiap orang harus berpartisipasi dalam transformasi mutu. Mutu merupakan tanggung jawab semua pihak, yaitu komit, guru, staf, orang tua, bahkan siswa itu sendiri. Yang ketiga, pengukuran. Pengukuran merupakan bidang yang seringkali banyak gagal di sekolah karena setiap yang dikerjakan tidak diiringi pengukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Yang nomor 4, komitmen. Para profesional pendidikan harus memiliki komitmen pada mutu. Jika mereka tidak memiliki komitmen, maka harus transformasi mutu tidak akan dapat dimulai. Karena terpaksa dijalankan, maka dipastikan akan gagal. Yang nomor 5, perbaikan berkelanjutan. Mutu didasarkan pada sebuah konsep bahwa setiap proses itu dapat diperbaiki dan tidak ada proses yang sempurna. Yang nomor 3, strategi kepemimpinan dalam bangun budaya mutu berbasis manajemen korporat. Kepemimpinan strategik selain memiliki kemampuan mengantisipasi, memiliki visi, juga mampu memperhatikan fleksibilitas, memberi kekuasaan kepada orang-orang lain untuk menciptakan perubahan strategis. Strategi ini mempunyai efek penting terhadap upaya organisasi mendapatkan daya saing strategis dan mencapai target di atas rata-rata. Kepemimpinan strategik mencakup penentuan arah strategis, pemanfaatan dan pemeliharaan kompetensi inti, pengembangan modal manusia, pemeliharaan budaya korporal yang efektif, penekanan praktik-praktik etis, dan pembangunan pengendalian strategis. Yang C, peran fungsi strategi kepemimpinan dalam meningkatkan produktivitas kinerja organisasi berbagai manajemen korporat. Yang nomor 1, peran kepemimpinan dalam meningkatkan produktivitas kinerja organisasi berbasis manajemen korporat. Yang A, peranan hubungan antar pribadi. Aktivitas yang digunakan dalam peranan ini antara lain kegiatan-kegiatan erominal sehubungan dengan jabatan yang melekat pada pemimpin. Karena pemimpin memiliki jabatan yang tinggi, maka aksesnya pemimpin tersebut karena selalu mengadakan kontak tertentu pada pihak-pihak luar. Yang B, peranan pengembalian keputusan. Peranan yang membuat pemimpin terlibat dalam proses pembuatan strategi ini di dalam organisasi yang dipimpin. Proses pembuatan strategi ini secara sederhana dinamakan sebagai suatu proses yang menjadikan keputusan-keputusan organisasi dibuat secara signifikan dan berhubungan. Yang 3, peranan yang berhubungan dengan informasi. Pemimpin melakukan hubungan-hubungan keluar untuk mendapatkan informasi dari luar organisasinya. Informasi didapatkan dan dikumpulkan oleh pemimpin perusahaan yang 37 kemudian dibagikan kepada karyawannya. Yang nomor 2, fungsi kepemimpinan dalam meningkatkan produktivitas kinerja organisasi berbasis manajemen korporat. Fungsi kepemimpinan menurut Kartono adalah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan organisasi yang baik, membiarkan supervisi atau pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan. Yang ketiga, strategi kepemimpinan dalam meningkatkan produktivitas kinerja organisasi berbasis manajemen korporat. Strategi kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai di lembaga ini mempunyai peran sangat penting. Artinya bagi pegawai atau para pemimpin, karena dengan motivasi yang tinggi, maka pekerjaan atau tugas dilakukan dengan bersemangat dan bergairah sehingga akan dicapai hasil yang optimal atau kinerja tinggi.
yang tentunya akan mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.